Nathan dan Sam adalah anak dari Cassandra Morgan. Waktu Nathan masih muda sekali, Cassandra sudah meninggal. Nathan dan Sam ditinggalkan oleh ayahnya di panti asuhan Santo Francis. Singkat cerita, Nathan dan Sam pergi kabur dari panti asuhan. Kemudian mereka pergi ke tempat seseorang yang membeli barang-barang ibu mereka. Mereka pun masuk ke situ diam-diam dan Nathan menemukan jurnal milik ibu mereka. Tapi mereka ketahuan oleh sang pemilik rumah, Evelyn, orang yang bekerja sama dengan ibu mereka. Evelyn sempat panggil polisi untuk menangkap mereka. Lalu Evelyn menyadari bahwa mereka adalah anaknya Cassandra. Evelyn menceritakan tentang Sir Francis Drake kepada mereka. Setelah itu Evelyn memberikan jurnal Cassandra kepada Nathan. Tiba-tiba polisi datang. Evelyn yang ingin menemui polisi itu pun meninggal karena serangan jantung. Mereka berdua pun terpaksa untuk pergi secara diam-diam. Setelah kabur, mereka berdua pun berganti nama marga mereka dari Morgan menjadi Drake. Di Kolombia, Nathan membuka museum dengan kunci yang dia curi dari Sullivan. Dia pun mengambil cincin Francis, tapi dia ketahuan oleh Marlowe, seorang pemimpin dari perkumpulan rahasia di Inggris. Nathan kabur dengan bantuan Sullivan. Setelah berhasil kabur, Nathan dan Sullivan pun menjadi teman. Saat dewasa, Nathan dan Sam berada di penjara di Panama. Mereka berencana untuk menemukan harta karun milik Henry Avery, dibantu dengan Adler, seorang pemburu harta karun. Harta karun Avery ada di Skotlandia. Nathan menemukan salib yang menjadi petunjuk menuju katedral di Skotlandia, tempat harta karun Avery ditinggalkan. Mereka pun dibawa ke ruang penjaga karena mereka berkelahi dengan tahanan lainnya. Lalu mereka bernego dengan penjaga korup yang bernama Vargas. Adler membunuh Vargas, membuat mereka bertiga kabur dari penjara. Tapi Sam gagal menyisakan Nathan dan Adler yang berhasil kabur dari penjara. Merasa kehilangan Sam, Nathan pun menyerah untuk menemukan harta karun Avery. Beberapa tahun di Panama, Nathan bekerja sama dengan Dante, seorang pemburu harta karun. Nathan pun berkenalan juga dengan Chess, seorang rekan kerjanya si Dante. Sewaktu kemudian, amulet Chess diambil oleh pasukan Guerrero, seorang pemimpin revolusioner lokal, yang ternyata diam-diam kerjasama dengan Dante. Nathan pun dipenjara. Nathan berhasil keluar dari penjara, bertemu Chess, mengambil amulet dari Guerrero, dan pergi ke rumah kakeknya Chess. Di situ, Nathan meyakini bahwa amulet milik Chess adalah kunci menuju Quivira. Tapi di tengah perjalanan, pasukan Guerrero membawa Chess juga pedang Stephen yang menjadi petunjuk menuju Quivira. Nathan menghubungi Sullivan untuk membantu dia menyelamatkan Chase. Mereka berdua menuju kuil ular. Nathan masuk ke dalam sendirian dan menyelamatkan Chase. Nathan membuka pintu Quivira menggunakan amulet, lalu memasukinya. Di dalam, mereka menemukan gua radioaktif emas yang bernama Golden Abyss. Dante datang dan berkeinginan untuk menambang gua emas untuk dijual ke pasar gelap. Nathan mengalahkan Dante. Nathan meledakkan bom yang ditempelkan oleh Guerrero, menyebabkan keruntuhan dan membuat Dante terkurung di Golden Abyss selamanya. Saat kabur, Nathan sempat bertemu dengan Guerrero dan bertarung dengan dia. Nathan menang dan mereka berdua berhasil keluar dari kuil. Mereka dan Sullivan pun pergi dengan menggunakan helikopter. Di Indonesia, Nathan bertemu dengan Pinkerton, seorang bos penjahat dari Amerika yang meminta Nathan untuk mencari mata indera untuk dijual. Bukan mata orang ya. Untuk mencarinya, Nathan memerlukan bantuan Rika. Mereka pun mencari lokasi mata itu dan berada di rumah Pinkerton. Nathan memutuskan untuk memiliki mata itu sendirian. Dia pun memerlukan bantuan Rika dan saudaranya bernama Eddie untuk menuju rumah Pinkerton. Setelah melakukan baku tembak terhadap pasukan Pinkerton, Nathan pun punya rencana, yaitu menyerahkan diri. Saat diintegrasi, Nathan pun menjawab pertanyaan Pinkerton mengenai lokasi mata indera tersebut. Saat mengetahui mata tersebut, Rika melepaskan tali yang mengikatnya, mengambil pistol Eddie yang disembunyikan Nathan di bawah meja, lalu menembak Pinkerton dan pasukannya. Di luar, Rika menodongkan pistol ke arah Eddie dan Nathan. Rika pun pergi membawa mata tersebut. Nathan bertemu dengan Sullivan. Nathan berencana untuk menemukan peti kubur Sir Francis Drake. Untuk menjalankan rencananya, Nathan perlu bantuan Elena yang sedang tampil di TV. Tai kucing. Nathan menemukan peti kubur dari Sir Francis Drake.
dan Elena merekam penemuan mereka itu. Di dalam peti, Nathan menemukan buku hariannya Francis, tapi bajak laut yang dipimpin Eddie datang. Mereka berdua pun meninggalkan kapal sebelum kapal itu diledakkan. Mereka pun diselamatkan Sullivan lalu pergi menggunakan pesawat. Setelah meninggalkan Elena, Nathan dan Sullivan pergi untuk mencari El Dorado, sebuah patung emas. Di Amazon, Nathan menemukan sebuah peta petunjuk. Namun mereka berdua dicegat oleh Roman dan Navarro. Peta itu pun diambil. Roman menembak Sullivan. Kapal di belakang mereka meledak. Nathan kabur. Nathan dan Elena pergi menuju pulau di Samudra Pasifik. Di sana mereka berdua menemukan Sullivan yang masih hidup berkat buku harian Francis yang dikantonginya. Nathan dan Elena menemukan mayat Francis. Di tengah perjalanan, Nathan bertemu dengan Eddie dan komplotannya yang sedang dikejar oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Ugly kunyuk! Nathan dan Eddie kerjasama. Don't mess with Eddie Raja! Eddie! Come on! Singkat cerita, Nathan menemukan rekaman dari tentara Jerman. Nathan mengetahui bahwa seseorang yang mendekati peti El Dorado akan menjadi makhluk mengerikan. Nathan pun bertemu dengan Roman dan Navarro yang menyandera si Elena. Mereka memberitahu Nathan bahwa mereka akan pergi ke El Dorado sambil membawa Elena. Roman membuka El Dorado dan menjadi makhluk mengerikan. Navarro membunuh Roman. Navarro membawa El Dorado dan dijual sebagai bioweapon. Tetapi digagalkan oleh Nathan dan Nathan pun berhasil menyelamatkan Elena. Mereka pun pergi meninggalkan pulau itu. 2 tahun kemudian, Nathan bekerja sama dengan Flynn untuk mencuri sebuah minyak lampu Mongolia di Museum Istanbul. Di museum mereka menemukannya. Lalu Nathan memecahkan lampu itu dan menemukan sebuah peta. Nathan menyalakan api dari lampu tersebut, lalu mengarahkan peta ke cahaya dari api tersebut. Di situ mereka menemukan sebuah peta menuju kapal Marco Polo. Kapalnya ada di Kalimantan, guys. Dan mereka juga mengetahui informasi mengenai batu Cintamani. Tapi Flynn meninggalkan Nathan sambil membawa peta tersebut. Nathan tertangkap polisi akibat ulahnya Flynn. Nathan dibebaskan oleh Sullivan dan Chloe. Mereka bertiga pun pergi ke Kalimantan untuk mengejar Flynn. Di situ mereka bertiga menemukan pisau bernama Purba dan peta petunjuk menuju Shambhala, tempat Cintamani berada. Tapi mereka dihadang oleh Flynn dan pasukannya yang bekerja sama dengan Zoran. Karena Chloe pernah menjadi rekannya si Flynn, Chloe terpaksa harus pura-pura dan mengambil peta tersebut. Lalu Nathan dan Sullivan dibawa ke Zoran. Di luar, mereka pun membunuh para penjaga. Lalu Chloe menitipkan Purba kepada Nathan. Nathan dan Sullivan pun pergi. Nathan bertemu dengan Elena yang sedang mencari Zoran. Mereka bersama Chloe menuju kuil Nepal dan mengetahui bahwa Shambhala ada di Gunung Himalaya. Zoran datang dan mengambil Purba dan peta dari Nathan. Sementara Flynn mengurusi Nathan dan Elena. Tapi mereka berdua kabur. Nathan ke kereta dan bertemu Chloe. Nathan tertembak oleh Flynn. Nathan kabur. Nathan memisahkan dok kereta api. Dok kereta api yang di belakang pun terpisah dengan yang di depan. Dok belakang kereta api pun hampir jatuh ke jurang. Nathan diselamatkan Elena di desa Tibet. Mereka berdua menemui Schaffer, mantan tentara Jerman yang awalnya ingin mencari batu Cintamani. Schaffer mau Nathan pergi ke reruntuhan kuil untuk mempelajari batu tersebut. Di reruntuhan kuil, Nathan menemui banyak sekali mayat. Mereka semua adalah rekannya Schaffer yang dibunuh oleh Schaffer. Alasannya adalah karena batu Cintamani memiliki kekuatan yang dahsyat. Schaffer mencegah rekan-rekannya yang menyalahgunakan batu tersebut untuk menyelamatkan dunia. Saat kembali, desa diserang oleh Zoran, lalu Schaffer diculik oleh pasukan Zoran. Purba pun ikutan dicuri. Nathan dan Elena pergi untuk menyelamatkan Schaffer. Setelah menemukan Schaffer, Schaffer menyuruh Nathan untuk menghancurkan Cintamani sebelum Zoran yang menemukannya. Nathan mendapatkan Purba dari Chloe yang dia temui. Saat membuka pintu Shambhala, Zoran pun datang bersama pasukannya. Dia pun menyandera Chloe dan memaksa Nathan untuk membuka
pintu menuju Shambhala tersebut. Di Shambhala, mereka diserang oleh para penjaga Shambhala, membuat Nathan, Chloe, dan Elena bisa kabur. Mereka menemukan Cintamani yang ternyata adalah sebuah getah pohon. Flynn datang dan mengebom dirinya, membuat Elena terluka parah. Setelah membawa Elena ke tempat aman, Nathan sendirian menemui Zoran yang sedang meminum sebagian dari Cintamani. Nathan memusnahkan Cintamani sambil melawan Zoran. Setelah Zoran mati diserang oleh para penjaga Shambhala, Nathan, Elena, dan Chloe pergi meninggalkan Shambhala yang hancur. 2 tahun kemudian, Nathan dan Sullivan menuju bar. Mereka menemui Talbot yang ingin membeli cincin Francis, tapi berakhir ricuh karena uangnya palsu. Saat mereka berdua terluka di luar bar, Marlowe datang. Dia mengambil cincin Francis dari Nathan, tapi cincin itu palsu. Di perpustakaan rahasia, Nathan mengetahui tentang perjalanan Francis menuju Ubar. Mereka berencana menuju Prancis dan Syria secara terpisah. Nathan dan Sullivan ke Prancis, sedangkan Chloe dan Carter menuju Syria. Di Prancis, Nathan dan Sullivan menemukan setengah amulet, tapi dipalak sama Talbot. Mereka berdua menuju Syria dan bertemu Chloe dan Carter. Mereka menemukan setengah amuletnya lagi dan mengetahui di mana lokasi Yemen. Tapi dipalak sama orang ini lagi. Di Yemen, Nathan dan Sullivan bertemu dengan Elena. Elena membantu mereka berdua menuju Ubar. Tapi di tengah perjalanan, Nathan diracuni. Nathan memberikan semua informasinya kepada Marlowe, juga cincinnya secara tak sadar. Tapi Nathan ujung-ujungnya bisa kabur dari mereka. Nathan bertemu dengan Elena dan Elena memberitahu bahwa Sullivan dibawa menuju padang pasir. Nathan dan Elena pergi menuju bandara. Lalu Nathan sendirian menaiki pesawat tersebut. Pesawat tersebut adalah pesawat yang membawa Sullivan. Lalu pesawat tersebut jatuh ke padang pasir. Nathan bertemu dengan Salim. Salim mengatakan pada Nathan bahwa Ubar memiliki sebuah wadah. Wadah tersebut berisi jin yang dapat menghancurkan umat manusia. Nathan menyelamatkan Sullivan. Lalu mereka berdua menuju Ubar. Di situ Nathan menemukan Talbot. Lalu Talbot menyeburkan Sullivan ke kolam. Setelah menyelamatkan Sullivan, Nathan menghancurkan pengangkut milik pasukan Marlowe yang mengangkat wadah yang berisi jin. Nathan pun mulai meruntuhkan Ubar. Marlowe tenggelam ke dalam pasir hidup bersama cincin Francis. Setelah kabur dari Ubar, Nathan, Sullivan, dan Elena pergi dari Yemen menaiki pesawat. 3 tahun kemudian, Nathan bertemu dengan Sam. Sam masih hidup berkat dari Alcazar, seorang dokter. Sam meminta bantuan Nathan untuk menemukan harta karun Avery. Mereka berdua pergi menuju pesta dan bertemu Sullivan. Mereka melihat salib yang terlihat seperti salib yang ditemukan Nathan dan Sam 15 tahun yang lalu di penjara Panama. Mereka mencurinya karena itu adalah kunci menuju harta karun Avery. Sam membuka salib tersebut dan menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk itu membawa mereka menuju sebuah katedral di dataran tinggi Skotlandia. Di katedral, mereka menemukan sebuah kuil dan juga peta tujuan mereka menuju Madagaskar di Kings Bay. Di Kings Bay, mereka mengetahui bahwa harta karun Avery dan bajak laut lainnya dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Libertalia. Tapi mereka diikuti oleh Adler, kawan lama Nathan dan Sam yang masih ingin mencari harta karun Avery. Mereka bertiga pun kabur dari pasukan dia. Nathan dan Sam pergi ke Libertalia. Nathan tahu mengenai perang saudara di mana sang penemu harta karun mencuri harta kota lalu memindahkannya ke New Devon. Sewaktu kemudian mereka bertemu dengan Adler. Adler memberitahu mereka bahwa dialah yang sebenarnya menyelamatkan Sam. Adler mengatakan bahwa Sam melakukan semua ekspedisinya untuk dia. Sebenarnya Sam ingin mencari harta karun itu bersama Nathan. Adler menembak Nathan tetapi dilindungi Sam, lalu Nathan jatuh ke sungai. Nathan diselamatkan oleh Elena. Lalu Nathan menceritakan masa lalu dia bersama abangnya kepada Elena.
Nathan, Sullivan, dan Elena menemui Sam untuk diselamatkan, tapi Sam masih ingin mencari harta karun Avery. Sam pun pergi ke kapal Avery yang berisikan harta karun yang dia cari. Mereka bertiga pun terpaksa mengejar Sam, karena Adler dan pasukannya ada di sana juga. Di kapal Avery yang mau tenggelam, Nathan bertarung melawan Adler. Nathan memotong tali gantungan harta karun. Adler mati tertimpa harta karun. Nathan berhasil menyelamatkan Sam. Nathan, Sam, Sullivan, dan Elena pun pergi dari Libertalia. Beberapa tahun kemudian, Nathan dan Elena tinggal bersama di pantai dan mempunyai seorang anak bernama Casey. Casey pun ketahuan oleh mereka berdua saat Casey menemukan penemuan mereka. Nathan pun menceritakan Casey mengenai petualangannya. You'll never shine if you don't glow.